warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Humaira Nasri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Apa sih kira-kira analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan sebagai alat komunikasi, yang dimana laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan juga merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan juga memerlukan bahan baku berupa laporan keuangan dari keuangan tersebut, kemudian dihitung rasio keuangannya. Adapun jenis laporan keuangan, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan dalam kurung neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir laporan perubahan modal. Laporan neraca. Menurut Bambang Subroto, neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan adalah salah satu dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi, merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, yang dimana laporan keuangan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Adapun unsur-unsur laporan laba rugi, setiap perusahaan memiliki kebijakan, jenis operasi dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha. Dan yang ketiga, ada dasar tunai dan aktual dalam akuntansi. Dasar tunai dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Dasar aktual dari penggunaan aktual basis untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya sebagai lawan dari waktu arus kas aktual yang terkait dengannya. Analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Adapun tujuan modal kerja yaitu kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini juga merupakan manajemen modal kerja. Dan yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan. Dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa. Yang kedua, syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Dan yang terakhir, waktu produksi. Artinya, jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Analisis sumber dan penggunaan kas. Thomas Summerson berpendapat bahwa pengertian kas adalah suatu aset lancar yang sifatnya sangat liquid dan juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan alat analisis yang penting bagi manajer keuangan, yaitu untuk mengetahui aliran kas. Dengan analisa aliran kas, dana dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang materi analisis laporan keuangan. Mohon maaf jika ada kurangnya, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya adalah orang yang sangat ikhlas. Terima kasih, syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.